Pokoknya intinya kepercayaan itu kan mahal. Udah pernah dikecewakan tentang rasa percaya itu. Kita bisa ngejalanin semuanya lebih fun dan lebih lempeng aja gitu hubungannya. Semangat para bestie yang masih trust issue. Hai Besti. Kenalin, nama aku Rifa. Kenalin, nama aku Ina. Nama aku Tata. Nama aku Rica. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari Bun Tanya soal trust issue. Menurut aku sih trust issue itu perasaan yang kita rasain karena kita udah dikecewain sama orang sih. Boundaries kayak udah mulai gak percaya lagi deh sama orang gitu, nggak cuma orang atau satu hal gitu semuanya. Hilangnya rasa percaya kepada orang lain mungkin karena udah pernah dikecewakan tentang rasa percaya itu. Ketika aku nggak bisa ngedefine perasaan aku dan aku nggak bisa menetapin kepercayaan aku terhadap suatu hal gitu loh. Jadi aku kayak membatasi diri aku sama pagar nih, nggak terlalu percaya-percaya banget gitu, karena sebenarnya aku juga punya trauma sih kayak gitu sih. Iya pernah, dan itu pengalaman yang membuat aku sedikit traumatis. Jadi aku sampai sekarang pun aku cenderung menutup diri sih sebenarnya sama orang-orang. Aku ngalamin trust issue karena pengalaman percintaan aku di masa lalu gitu. Pastinya pernah sih Kak, apalagi kalau dalam dunia perkuliahan atau pertemanan sih pasti pernah mengalami trust issue sih Kak. Aku pernah curhat tentang masalah pribadi aku. Bahkan aku ceritanya ke gebetan aku saat itu. Cerita itu malah dibongkar sama gebetan aku. Terus semenjak itu kayak aku jadi nggak mau oversharing apapun ke orang gitu. Ngomongin tentang cerita ke pribadi aku sih ke orang. Dulunya pernah disakitin atau pernah dikhianatin sih. Kepercayaan itu menurut aku mahal banget, kayak nggak bisa, susah banget didapetin gitu. Kalau dibohongin sih, untuk orang di luar sana jangan suka bohong gitu. Hal yang bikin aku trust itu tuh karena traumatis aku itu. Jadi aku sampai sekarang pun untuk mendekatkan diri ke orang aku tuh takut sebenarnya. Percintaan dan pertemanan, karena kebetulan percintaan aku itu berhubungan erat sama pertemanan gitu. Waktu aku mendapatkan trust issue di percintaan, aku juga mendapatkan trust issue di pertemanan gitu sih. Semoga aku nggak bakal ngerasain itu lagi sih, doanya gitu aja. Menurut aku sih kepercayaan itu nomor satu ya, karena kayaknya kalau udah percaya kita bisa ngejalanin semuanya lebih fun dan lebih lempeng aja gitu hubungannya. Tentunya sih mahal sih Kak, karena kan nggak semua orang bisa dapetin rasa percaya yang kita percayain ke mereka itu Kak. Ya trust issue sih mahal banget sih menurut aku, apalagi kayak kalau udah dibohongin, kita udah naruh kepercayaan ke orang yang benar-benar kita percaya terus dikecewain, itu udah paling sakit sih. Mahal dan banget menurut aku. Kepercayaan itu kayaknya di atas segala-galanya deh, karena ya itu benar-benar segala-galanya. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu bakal susah melakukan apapun gitu, bareng doi, bareng teman ataupun bareng keluarga dan lain sebagainya sih menurut aku kayak gitu. Mahal kepercayaan, terus kata maaf juga mahal. Contohnya bisa kayak aku jadi nggak percaya, takut ke depan-depannya, jadi susah buat menjalin hubungan lagi. Bisa jadi, iya bisa jadi. Benar, karena dia bakalan lebih menggali-gali informasinya mungkin. Menurut aku benar. Pokoknya intinya kepercayaan itu kan mahal, kayak susah. Jadi kalau sekali pasangan kita bohong, pasti kita ada rasa gak percaya sama dia, walaupun sebenarnya dia ngomongnya jujur. Jadi sekali dia udah bohong, pasti kita udah gak percaya lagi sama dia. Menurut aku benar, karena aku pun sempat mengalaminya di dalam masalah percintaan. Semisal kita punya trust itu ataupun masih bingung gitu ya untuk sama pasangan kita pasti ada konflik sedikit walaupun itu kecil gitu ya. Jadi kayak menurut aku itu benar banget. Kalau menurut aku sih benar sih, karena hubungan itu kan pasti kuncinya selalu kepercayaan kan. Apalagi kalau orang udah punya trust issue pasti bakalan sulit buat percaya ke pasangannya sendiri. Cowok-cowok di luar sana jangan bohong ya ke pasangan masing-masingnya gitu. Menurut aku sih benar ya. Kalau menurut pandangan aku sih benar, karena bagi dia aja kepercayaan itu sangat mahal Kak. Pasti nggak mungkin dia bakal mengkhianati rasa kepercayaan yang mereka udah bangun itu Kak. Itu tergantung, kalau menurut aku balik lagi ke orangnya, karena trust issue sama kesetiaan itu menurut aku dua hal yang nggak bisa dihubungkan gitu ya. Iya, jadi kayak
kayak aku nih kan, aku kan punya trust issue, jadi aku tuh kan setia, jadi gak berani buat ngebohongin cowok aku nantinya. Iya, apalagi kalau selingkuh. Orang yang punya trust issue setia? Enggak juga sih menurut aku. Itu kesetiaan itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau emang dasarnya dia setia ya udah setia aja. Tergantung orangnya. Kalau dia bener-bener ngomong kayak gitu, habis itu dia ngelakuin emang dia berubah, ya udah kayak ya udah aku percaya. Ya sebenarnya lebih butuh actionnya sih dibanding ngomong doang kalau soal itu. Enggak, karena udah punya trust issue gitu. Jadi ya dibuktiin aja daripada diomongin. 50-50 sih. Itu kan cuman omongan ya. Kalau cuman omongan nggak ada buktinya sama aja nggak sih? Dan aku pribadi ya, itu aku sih kurang percaya sih Kak. Karena sekarang kan udah pasti banyak yang agak bohong gitu ya tentang, apalagi ngomongnya cuma sebatas lisan aja sih. Enggak percaya. Soalnya kayak udah sering ya cowok ngomong kayak gitu tapi sama aja. Kan karena berubah itu harus dari dirinya sendiri. Bisa kalau emang nanti ketemunya tuh sama bener-bener gitu, bener-bener yang sama saling gitu. Menurut aku trust issue bisa disembuhkan sih, karena balik lagi ke diri sendiri ya. Karena trust issue itu bisa muncul karena ya faktor pikiran sendiri juga untuk gak mau memulai hubungan baru, gak mau percaya sama orang. Ya balik lagi, kalau kamu ada keinginan untuk berubah, mulai percaya dengan orang lain, aku rasa itu bisa berubah sih. Menurut aku sih bisa, tapi perlahan banget ya, by proses, terus by pembuktian juga. Perlahan-lahan pasti kita bisa mulai sembuh, mulai membaik lagi sih perasaannya. Kalau menurut aku bisa sih disembuhkan kalau emang ketemu orang yang tepat, yang nggak bikin trust issue itu kambuh lagi. Trust issue menurut aku mungkin bisa disembuhkan, tapi pelan-pelan banget. Karena aku pribadi juga mengalaminya, jadi aku pun butuh waktu gitu untuk menyembuhkan trust issue aku. Dan itu menurut aku nggak bisa waktunya dengan secepat kilat gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, hai bestie yang lagi ngerasain trust issue dalam hidupnya. Aku pun juga merasakan dan menurut aku it's okay, kita pelan-pelan aja untuk menghadapi itu. Dan menurut aku jangan sampai trust issue yang kamu punya itu menghalangi kamu dalam melakukan segala hal gitu. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja buat nyoba apapun hal yang ada di depan kita. Semangat bestie! Untuk bestie-bestie yang buat lagi ngalamin trust issues gak apa-apa. Pasti ada rasa nggak percayaannya dulu sama orang, tapi nggak apa-apa, lama-lama kalian bisa belajar kok mulai percaya lagi ke orang kalau orang itu tepat. Buat teman-teman yang mengalami trust issue ya, mungkin sekarang kayak takut gitu, tapi nanti suatu saat juga nanti pasti ketemu gitu ya, dapet. Aku percaya kok lama-lama itu kayak waktu tuh bisa menyembuhkan. Semangat para bestie yang masih trust issue. Oke, mungkin pesan dari aku buat teman-teman yang lagi merasakan trust issue, kita bisa kok nanti membangun kepercayaan diri lagi ke orang-orang lain. Jadi jangan terlalu terlarut dengan trust issue yang udah kita bangun ke orang lain gitu. Pesan untuk para bestie, trust issue is normal, tapi jangan dinormalisasi deh gitu. Karena itu bukan hal yang baik juga buat kita, dan ada baiknya sih kita bisa mulai percaya dan membuka hati lagi untuk hal baru. Baik itu pertemanan, keluarga, ataupun percintaan gitu. Thank you bestie, bye!